Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Setiap hari akan terus update tentang perkembangan dunia perpinjolan yang sedang kalian galbaikan. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay tahunan di atas 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah ini update terbaru dari beberapa teman-teman saya yang galbay di beberapa pinjol yang sampai sekarang masih ketakutan. Nah pinjol-pinjol apa aja itu kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Semuanya ya, jadi sebelumnya saya mau bahas dulu, ada seorang teman yang komen di YouTube saya tentang kejadian bundir beberapa waktu lalu yang katanya informasinya lagi dia ini diancam dari pinjol tunaiku. Nah ada komen yang seperti ini, kasus bundir di Cirendu salah satunya gara-gara kena mental dari tunaiku, masih merem aja nih OJK dan pemerintah. Nah kasusnya itu sekeluarga tewas di Ciputat, suami sempat disangka kabur. Ini yang kemarin terjadi di Tangerang waktu awal tahun-tahun 2025 teman-teman ya, ini tahunnya salah dia. Nah ini ternyata awalnya itu adalah home credit, kemudian ternyata kena mental di tunaiku. Itulah mengapa saya katakan kalau yang ada kasus seperti ini pasti yang jadi kambing hitamnya adalah pinjol ilegal. Sementara yang legalnya tidak ada yang berani up. Nah kita sebagai orang yang tahu kejadiannya, seandainya kalian memang punya bukti ataupun memang kalian tahu informasi detailnya, cobalah di up. Saya yakin setelah viral pasti akan banyak yang bekerja, yakin saya. Gitu teman-teman ya, jadi jangan pernah takut. Saatnya kita untuk berbicara, mengeksplorasikan apa yang memang terjadi pada diri kita, biar memang pemerintah ini benar-benar turun, jangan hanya melindungi yang terus-terusan menyetor kepada mereka. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Jadi ada seorang teman yang kemarin informasi, Mbak aku udah 2 tahun kenapa masih ditagih? Mbak aku udah 1 tahun di sini. Dan DC-nya langsung informasi mau datang. Ini bener nggak ya? Sekarang ini kenapa banyak sekali DC-DC yang mengejar orang yang galbay itu lebih daripada setahun? Kenapa saat ini banyak sekali konsentrasi para DC itu yang ngejar orang galbay itu yang sudah lama? Apa yang terjadi? Emang kenapa dengan orang galbay yang baru-baru ini? Nah, jadi teman-teman semuanya perlu diperhatikan sekali ya. Di sini saya ada catat sekitar 7 pinjol atas dari informasi teman-teman di luar yang menginformasikan sudah lebih dari 3 tahun, 2 tahun masih juga ditagih sama DC-DC-nya. Nah, berawal dari Japrian seorang teman mengatakan seperti ini, Assalamualaikum Kak Desi, maaf saya ganggu lagi Kak. Kemarin Sabtu sore ada DC dana rupiah, padahal saya udah 2 tahun galbay terus nggak ketemu saya Kak, tapi DC kasih nomor telepon ke anak saya, bilangnya saya suruh hubungi nomor itu. Apa saya harus hubungi aja atau bagaimana baiknya ya Kak? Mohon masukannya. Kemudian ada lagi yang posting seperti ini, dapat telepon dari ada kami, katanya mau nyamperin ke rumah, saya 2 tahun lalu emang galbay 2 jutaan, tapi baru diteror lagi sekarang. Apa benerin DC bakalan datang ke rumah kita? Hutang udah 2 tahun yang lalu. Nah dari postingan ini akhirnya banyak sekali komentar-komentar pengalaman dari teman-teman lain yang galbaynya juga di atas 2 tahun. Dan untuk jawaban dari dana rupiah dan ada kami, kita akan baca beberapa komen-komen teman-teman yang sudah mengalaminya lebih dahulu. Galbay aku laku 3 tahun lalu baru ditagih sekarang, apakah beneran datang ke rumah? Terus ada yang jawab itu datang, terus ada yang jawab itu hoax. Nah yang sebenarnya terjadi adalah bisa jadi datang, bisa jadi enggak ya, karena tergantung juga dengan kondisi DC-nya. DC untuk aku laku ini sangat random tapi ada. Nah ada juga yang jawab ditunggu-tunggu nggak datang, terus ada yang bilang sama nih udah diteror lewat email sama WA lagi. Terus ada yang bilang kayak gini, anjir gue ada kami kok bisa ya ngechat via Gojek. Nah bener ya, ada kami itu memang akan ngecek ke e-commerce sekarang ini ya, Gojek, terus tambah lagi Shopee, Tokopedia juga ada.
Terus ada yang jawab seperti ini, kalau mau bayar ya bayar aja langsung ke APK, jangan ngabarin sedikit pun ke DC kalau kita sudah bayar. Kalau diminta bukti pembayaran jangan sampai mau, cuekin aja. Enakan dia bukti chat dan bukti pembayaran Anda itu buat dia laporan ke kantor buat ngambil bonus dari pembayaran Anda dengan dalih dia berhasil menagih hingga Anda membayar. Nah itu ya, mungkin bapak ini mantan dari DC teman-teman ya. Terus juga ada yang komen, aku juga gitu 1 tahun galbay, terus akhir-akhir ini diteror, akhirnya aku download Truecaller, namanya lucu-lucu. Nah benar, buat yang galbay lebih dari setahun, ada baiknya langsung download Truecaller ataupun Get Contact. Itu wajib ada di aplikasi kalian ya. Nah lanjut lagi, hoax itu nggak bakalan dateng. Gua dulu sering begitu diteror, tapi gua tantang malah dia nggak datang-datang sampai sekarang. Kalau lagi galbay nggak usah respon chat DC, malah membuat pikiran kita dan sebel aja. Terus lagi ada kampret mah nggak bakal dateng bang. Kalau semisal datang pun nggak usah ngasih uang, takutnya uangnya masuk ke kantong sendiri. Terus ada yang respon, nggak usah direspon, ancaman doang, DC-nya tidak akan datang ke rumah. Kasih aja jari tangan ke DC-nya, nggak bakal datang ya, karena sejauh ini untuk ada kami memang belum ada DC lapangan teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi kalau saya kelompokkan itu ada pinjol yang pertama yang masih menagih setelah galbay dari 2 tahun bahkan 3 tahun, yaitu ada kami. Nah ada kami kalaupun menginformasikan kepada kalian dia akan datang setelah kalian galbay 2 tahun, udah nggak pernah diteror, tiba-tiba diteror, itu sejauh ini DC-nya belum ada, tapi teroran dan paket fiktif itu ada ya. Lanjut lagi yang kedua, dana rupiah. Nah dana rupiah benar-benar terbukti untuk yang galbay di atas 2 tahun datang ke rumah kalian, cuman retensinya di sini itu tidak akan datang lagi ya, datangnya hanya sekali saja menginformasikan bahwa besok saya akan datang lagi, sampaikan keluargamu untuk hubungin ini segala macam. Nah seperti itu jangan langsung dibuat panik, karena apa, DC hanya mengancam, sama halnya seperti aku laku, DC-nya kebanyakan datang 1 kali, selebihnya dia nggak datang lagi ya. Lanjut lagi yang ketiga itu adalah Shopee ya. Kalau Shopee masuk teman-teman ya, sudah saya informasikan dari tahun berapa ke tahun berapa, kalian bisa cari aja di vlog-vlog saya sebelumnya. Kalau Shopee itu galbay 2 tahun 3 tahun masih ditagih, cuman hanya menginformasikan, tidak ada DC lapangan ya. Lanjut lagi yang keempat itu adalah Kredivo. Nah untuk yang Kredivo saya pengecualian di sini ya. Kredivo ada informasi ke saya dia sudah galbay lebih dari 6 tahun ya. Ternyata setelah dia cek di slip OJK-nya itu masih tercatat. Artinya untuk Kredivo sendiri tidak ada pembayaran untuk asuransi. Ini saya tidak mengelompokkan secara menyeluruh ya, mungkin hanya sebagian saja. Ada juga sebagian yang sudah dilunaskan. Tetapi dari informasi seorang teman ini saya bisa menyimpulkan 50-50, ada yang mungkin akan dibayarkan melalui asuransi yang mungkin nilainya masih bisa dijangkau. Tapi kalau misalnya nilainya sudah puluhan juta, biasanya dia akan tetap masuk ke dalam slip OJK. Lanjut lagi yang kelima itu adalah Aku Laku. Nah ini benar ya, Aku Laku dia datang DC-nya itu random. Jadi kalau seandainya dia baru kalian baru datangnya setelah 1 tahun, berarti memang dia hanya datang sekali aja. Habis itu dia akan datang lagi yang lain karena DC-nya itu hanya sedikit. Jadi kalau kalian datangnya DC setelah galbay 2 tahun itu wajar ya, karena memang dia datangnya jaraknya jauh-jauh dan dia hanya datang 1 kali saja ya. Kalaupun mau datang lagi, banyak yang menginformasikan tidak akan datang lagi gitu ya. Nah lanjut lagi yang keenam itu adalah HCI, Home Credit ya. Home Credit ini jatuhnya hampir sama dengan Kredivo, hampir sama saya katakan ya. Jadi kalau galbay di HCI itu sudah lebih dari 5 tahun itu pasti juga masih masuk ke dalam slip OJK. Terus itu DC-nya itu kalau udah lebih dari setahun dia mau 2-3 kali datang ke rumah kalian. Nah lanjut lagi yang terakhir yang memang terbukti informasi teman saya yang sudah galbay lebih dari 4 tahun ya.
itu adalah pinjol Indodana. Di daerah Jakarta Pusat sendiri pun Indodana itu datangnya setelah 3 tahun 4 tahun itu hanya beberapa kali. Bisa dihitung setelah galbay itu 2 kali aja datang. Selebihnya dia lebih kepada orang yang baru-baru galbay. Nah, kalau Indodana sendiri untuk yang sudah galbay lama, ingat, galbay lama dia tidak akan masuk ke dalam slip OJK. Hanya galbay-galbay baru di tahun 2024 saja yang masuk ke slip OJK. Jadi saran dari saya untuk teman-teman semuanya yang memang sudah didatangin DC dan akan ataupun belum datangin DC, yang pertama itu semua ancaman kalaupun seandainya baik WA, DC-nya datang, itu sifatnya hanya gertakan saja dan pengingat ya. Lanjut lagi yang kedua, ingat saja ketika kalian melakukan pinjaman, kalau pinjaman itu hanya agunannya KTP, itu tidak akan ada namanya pidana. Jadi itu tidak akan ada namanya agunan penyitaan aset ataupun untuk mengambil harta benda, kan itu tidak ada. Terus lagi yang ketiga, ingat saja segala pinjol lama-lama yang sudah kalian galbaikan itu rata-rata tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Apalagi yang galbainya sudah 4 tahunan, yakin 100% tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Nah, untuk mengetahui itu semua, ketika kalian didatangin sama DC, terus membuat kalian panik, takut gitu ya, aku udah ditingin DC, udah galbainya berapa lama, dia nggak ada capek-capeknya. Kadang kepikiran seperti itu kan. Saran dari saya, kalau rumah kalian dekat kantor OJK, langsung aja minta slik OJK-nya. Saya yakin tidak akan ada nama kalian dalam slik OJK. Berarti itu sudah 100% aman. Hutang kalian tidak tercatat dan di aplikasinya pun sudah tidak ada. Hanya DC-DC ini saja yang mau mengambil kesempatan untuk mengelabui kelemahan kalian. Jadi teman-teman ya, jadi tetap fokus saja. Kalau seandainya emang belum bisa bayar karena masih mau membayarkan pinjol-pinjol yang lain atau mengurus rumah tangga dan ekonomi yang lain, fokus saja galbay dulu. Selagi pinjaman itu tidak punya agunan dan pinjaman itu hanya berbasiskan teknologi yaitu pinjol, kalian lanjutkan saja galbay, perbaiki ekonomi terus menerus dan sampai di mana titik kalian mampu untuk menyelesaikan semuanya satu persatu. Nah, jadi tetap kuat mental, perbaiki terus hidup kalian. Cobalah untuk lebih baik lagi dari hari ke hari dan tetap semangat untuk terus galbay. Oke, itu dia, semoga menjadi mood booster buat kalian informasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.